Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali pagi ini melalui Rehat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 7 Juni 2023. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami menyembah-Mu atas hari baru, atas kesempatan baru yang Engkau berikan untuk kami belajar menjadi yang lebih baik. Melalui rehat pagi ini kami mau membaca firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti dan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman di dalam menjalani hidup kami hari ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Di bawah perikop kebesaran Allah di dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Firman Tuhan. Menikmati kehadirannya. Pernah di suatu hari seorang kawan bersaksi tentang salah satu titik perbedaan antara hidup di kota dan hidup di desa. Dia mengatakan di kota kita hidup serasa berada di tengah hutan beton. Sementara di desa kita dikelilingi pohon dan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Di kota kita terkagum-kagum melihat ciptaan atau buatan manusia. Sementara di desa kita begitu dekat dengan sesama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Nampaknya cukup jelas maksud kesaksiannya. Tuhan terasa begitu dekat ketika kita berelasi secara akrab dengan penciptanya. Begitulah pemazmur menuturkan betapa Tuhan sungguh dekat. Jika kita sungguh bersyukur dapat mengalami dan mengakui kehadirannya melalui semua benda atau ciptaan dan kejadian yang digerakkan oleh kuasa dan kekuatannya yang sungguh hebat. Benda-benda, suara dan kejadian di alam ini oleh sang pemazmur dihayati sebagai wujud kehadiran Allah. Dia mencipta dan mengatur semuanya. Tidak ada kejadian yang di luar kuasanya, bahkan dirasakan dan dibahasakan oleh manusia sebagai bencana, seperti bergetarnya padang gurun atau gempa, semburan api atau letusan gunung, dan lain sebagainya. Menanggapi kehadiran dan semua perbuatan atau tindakan manusia hanya perlu sujud berhiaskan kekudusan. Ia menguduskan hidup dengan menyembah Dia saja, tidak ada yang lain. Menanggapi seluruh kejadian yang diakui sebagai bagian dari perbuatan Allah, kita hanya perlu terus memohon
berkat-Nya. Tak ada yang perlu dikhawatirkan karena Ia sungguh hadir dan begitu dekat. Nikmatilah kehadirannya, bukan hanya dengan dekat dengan alam, tetapi yang pertama dan terutama ialah semakin akrab dengan Kristus, pernyataannya yang sempurna dan kekal. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa syukur dan doa syafaat. Tuhan Allah kami yang maha baik, terima kasih Tuhan atas lirik-lirik firman-Mu yang mengajarkan kami memuliakan nama Tuhan dan dengan berhiaskan kekudusan lalu datang bersujud dan menyembah kepada Allah semesta alam. Biarlah firman-Mu terus memberikan kami pengharapan baru di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, sertai kami di dalam melakukan setiap aktivitas kami masing-masing pada hari ini. Kiranya semua agenda kami adalah seturut kehendak-Mu, dan tolong kami agar kami mau rela belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ini doa syukur dan syafaat kami. Ini hidup kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.